Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dari bab 8 dan 9. Ya, langsung saja kepada Subhania, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak kekayaan intelektual. Hak intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Rahasia Dagang. Kekayaan intelektual juga mencakup semua model yang digunakan untuk menunjukkan kelayakan. Sebagai contoh, di laboratorium yang melakukan penelitian dan pengembangan polymer, ada hanya rincian eksperimen yang didokumentasikan dan penggunaan. Pengetahuan organisasi atau intelektual adalah aset organisasi dan perlu dilindungi dan akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya asing industri. Selanjutnya ada akses ke informasi. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan alat berupa telekomunikasi dan melalui saluran atau media lainnya. Mengkomunikasikan detail tentang arah masa depan organisasi mungkin tidak hanya tidak bijaksana, tetapi juga kontraproduktif. Inovasi yang dimulai tanpa beberapa informasi atau basis pengetahuan. Menangkap informasi yang diperlukan dan sering tersedia mungkin lebih sulit. Basis data organisasi itu harus memiliki nilai tertentu dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan pasar perusahaan, demografi pelanggan, dan catatan sejarah. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyelesaikan tugas. Teknologi juga adalah apa yang diperlukan untuk mengubah sumber daya menjadi produk dan layanan. Teknologi juga adalah kumpulan pengetahuan, ilmu, dan rekayasa yang dapat diterapkan pada desain produk baru. Teknologi juga mendorong sebagian besar organisasi inovatif. Inovator perlu memahami tingkat pengetahuan dan keahlian teknologi yang tersedia dengan disiplin baik di dalam maupun di luar organisasi. Peran teknologi dalam kemajuan dan pengembangan organisasi sangat penting belakangan ini karena globalisasi membuka pintu seluas-luasnya pada dinamika teknologi, sehingga setiap hari, setiap menit, setiap pemecatan selalu lahir inovasi-inovasi dari dunia informasi dan teknologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kemajuan suatu organisasi. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan, yaitu inovasi, penemuan, implementasi, atau komersialisasi, maka sesuatu harus dijual, beberapa tindakan harus dilakukan agar inovasi terjadi. Inovator mungkin tidak memiliki pengetahuan dalam pemasaran dan penjualan, tetapi inovator perlu memahami peran yang akan dimainkan pemasaran dan penjualan dalam keberhasilan inovasi. Jenis inovasi akan sangat menentukan masalah pemasaran dan penjualan. Jika upaya baru melibatkan inovasi inkremental, seharusnya ada sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi isu-isu kritis. Isu-isu kritis tersebut dapat mencakup dampak pada produk saat ini. Kebutuhan untuk menciptakan kesadaran, tingkat penerimaan di antara basis pelanggan saat ini kemungkinan perlu basis pelanggan karena fitur dan keunggulan baru, dan upaya yang diperlukan untuk melatih kembali penggunaan juga sebagai personel pemeliharaan dan layanan pelangganan inovasi baru ke pasar menghadirkan masalah yang lebih kompleks. Proyek top-down tidak akan menghadirkan masalah besar karena sumber daya akan disediakan. Contoh yang baik dari sebuah inovasi yang didorong dari atas, bahkan manajer proyek adalah eksekutif tingkat tinggi. Inovator bottom-up menghadapi masalah yang lebih serius, pengetahuan dan pengalaman khusus dalam satu disiplin.
Masalah umum dengan memperkenalkan ide baru, pemasaran dan tenaga penjual akan kurang memahami masalah terkait teknologi, manufaktur, dan fungsi lainnya. Memperoleh informasi itu sangat penting untuk inovasi yang tepat waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Saya akan menjelaskan tentang waktu. Waktu adalah sumber daya penting di pasar global yang kompetitif saat ini dan tidak bisa diganti. Masalah utama yang dihadapi inovator adalah waktu untuk mengambil keputusan. Sebagian besar organisasi dipandu oleh jadwal, dan inovator tidak selalu sensitif terhadap kebijakan dan prosedur yang umumnya diperlukan di sebagian besar organisasi. Mengelola waktu siklus memberikan pendekatan yang lebih baik ketika berhadapan dengan inovasi. Waktu siklus mencakup 3 elemen interaksi yang berbeda. Yang pertama waktu, kedua pemilihan waktu, dan yang ketiga durasi siklus. Ketiga elemen ini bekerja secara interaktif, kolektif, dan bersamaan. Selanjutnya ada distribusi. Sistem distribusi melibatkan 3 fungsi yang berbeda, yaitu sarana yang digunakan organisasi untuk menjual produknya, fisik pabrik dan peralatan yang memindahkan produk dari gudang ke pelanggan, dan layanan pelanggan. Fungsi distribusi fisik meliputi menerima pesanan yang masuk dan memprosesnya, menentukan ketersediaan, menjadwalkan pergerakan produk, dan memastikan bahwa produk yang tepat dikirim dalam kemasan yang tepat dengan dokumentasi yang sesuai. Inovator harus peka terhadap persyaratan layanan dengan persyaratan layanan pelanggan selama aktivitas desain mereka. Menyediakan layanan pelanggan secara real-time adalah sumber daya organisasi yang membutuhkan perhatian terus-menerus dan sering menjadi faktor penentu dalam pemilihan vendor. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan dapat memberikan masukan yang berharga, terutama untuk meningkatkan produk dan proses yang sudah ada. Harus ada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan manfaat potensial bagi pelanggan dan inovator. Saran dan interpretasi pelanggan harus divalidasi. Pelanggan dapat menjadi sumber daya yang berharga ketika organisasi mengenal pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan memahami bagaimana pelanggan menggunakan peralatan atau layanan. Meskipun kedengarannya sangat sederhana, tetapi membutuhkan jenis kompetensi khusus dalam penyelidikan yang dikombinasikan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Selanjutnya, pemasok. Pemasok telah menyediakan sumber daya utama jauh sebelum perampingan dan outsourcing menjadi populer. Terlepas dari fakta intervensi apapun, pemasok di semua bidang bisnis menyediakan sumber daya yang berharga. Inovator menyediakan sumber daya yang inovator memiliki kecenderungan untuk mengabaikan manfaat potensial dari bekerja dengan pemasok. Komponen tertentu mungkin tidak tersedia secara komersial, sehingga inovator mulai menyelidiki bidang-bidang di luar pengetahuan atau pengalaman pribadinya daripada bekerja dengan organisasi yang sudah memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulina. Selanjutnya yaitu kemampuan produksi. Inovator perlu memahami ketersediaan fasilitas dan pengetahuan proses. Fasilitas produksi hanya merupakan sumber daya jika dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk baru. Demikian juga pengetahuan produksi hanya akan bernilai jika proses yang sama digunakan. Peluang untuk inovasi mungkin terbatas jika produk harus diproduksi pada peralatan yang ada. Kemampuan dan keterbatasan peralatan dan proses produksi di setiap organisasi harus diketahui sebagai praktik bisnis yang baik. Inovator harus memiliki pengetahuan tentang sumber daya ini. Jika inovasi terobosan sedang dipertimbangkan, banyak fasilitas produksi mungkin memerlukan modifikasi yang signifikan atau bahkan penggantian, dan kemampuan yang sama sekali baru mungkin diperlukan. Kompetensi orang juga masuk ke dalam persamaan kapabilitas produksi, karena banyak operasi produksi yang rutin, manajer sering memutuskan bahwa rekayasa proses tingkat atas tidak lagi diperlukan. Selanjutnya itu fasilitas operasi. Ada suatu masa di mana kantor hanya memerlukan mesin tik yang dibandingkan dengan peralatan
tulis saat ini, hanya menimbulkan beberapa masalah, yaitu bersihkan tombol pada waktu tertentu dan jadwalkan penyelarasan tahunan. Fasilitas operasional organisasi merupakan sumber penting bagi para inovator dan membantu mengurangi waktu dari konsep hingga implementasi. Inovator membutuhkan alat yang memadai untuk tampil pada tingkat kinerja yang tinggi, terutama sekarang karena inovasi waktu siklus harus dikurangi. Meluangkan waktu untuk menemukan dan mengatur fasilitas tersebut hanya mengurangi upaya yang ditunjukkan untuk inovasi. Fasilitas komunikasi dan kemampuan komputer memungkinkan inovator dan tim mengurangi waktu dari ide hingga implementasi. Selanjutnya itu keuangan. Persyaratan keuangan untuk inovasi inkremental umumnya tidak menjadi masalah, tetapi kemungkinan besar inovasi baru dan terobosan baru akan membutuhkan dana yang signifikan. Investasi keuangan besar pada akhirnya akan diperlukan, tapi mencoba untuk menentukan angka-angka tersebut dalam konsep dan tahap praproyek dengan tingkat kepercayaan yang signifikan adalah suatu kesalahan. Kemampuan untuk membiayai suatu inovasi pada tahap praproyek, proyek, dan peluncuran produk perlu dinilai dalam kaitannya dengan kemampuan organisasi yang menyediakan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan mungkin juga diperlukan untuk mendanai orang tambahan dengan kompetensi dan keterampilan baru, seperti sumber informasi mungkin perlu ditingkatkan, teknologi impor mungkin memerlukan pembayaran royalti dan pemasaran, penjualan, dan distribusi yang memerlukan sumber daya baru. Sumber daya tambahan ini tidak datang tanpa menguras sumber daya keuangan organisasi. Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai perdana elektronik yang dimana organisasi ini memiliki sumber daya yang unik. Sumber daya organisasi yang unik mendukung perkembangan bisnis dan bertahan di bidangnya. Sumber daya organisasi utama yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan perdana elektronik ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai pemasok kegiatan dan pengetahuan yang memberikan kontribusi paling penting dalam organisasi. Sumber daya manusia membentuk daya fisik dan sumber daya organisasional. Di perdana elektronik ini, wawasan yang dimiliki oleh karyawan akan membantu dalam menjual produk dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pengalaman yang dimiliki juga digunakan untuk menentukan jaringan distribusi perdana elektronik. Pada perdana elektronik juga ini, pemimpin melihat dari pengalaman-pengalaman selama puluhan tahun dan menjual produk-produk elektronik yang ada sehingga membuat konsumen mau kembali belanja karena adanya kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yaitu perdana elektronik ini dapat bertahan sampai saat ini karena perusahaan ini pemimpinnya selalu ada di toko, sedangkan pemimpin yang lain tuh jarang ada di perusahaan. Sumber daya manusia juga ini berharga karena memiliki pengalaman sehingga dapat menentukan produk apa yang dijual untuk konsumen mementingkan kepuasan pelanggannya. Selanjutnya itu bab 9. Pada bab 9 ini saya akan menjelaskan 4 poin, diantaranya ada tujuan, visi organisasi, tujuan organisasi, dan perencanaan strategis atau strategi. Tujuan. Tujuan organisasi harus dijelaskan dalam konteks bisnis. Pertanyaannya mungkin tampak mendasar, karena logika akan menunjukkan bahwa sebuah organisasi seharusnya tidak hanya memahami tujuannya, tetapi juga mengkomunikasikan dengan jelas mengapa organisasi itu ada, dan tujuannya apa yang dilayaninya. Pernyataan itu harus lebih sekedar dari memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mengoptimalkan pengembalian pemegang saham, atau menghasilkan keuntungan. Poin kedua, visi organisasi. Visi adalah mimpi organisasi. Mimpi apa yang ingin diraih oleh organisasi untuk 1 tahun ke depan, 5 tahun, 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan, terangkum dalam visi. Visi bukanlah sekedar pernyataan yang memuat tujuan organisasi, namun visi yang dikomunikasikan dan diinternalisasikan dengan tepat mampu menciptakan perubahan bagi organisasi. Visi yang baik dalam banyak literatur haruslah jelas dan terukur. Dapat memotivasi karyawan dan dapat diraih, karena tujuan yang mustahil akan menurunkan motivasi karyawan. Dan dapat dipahami dengan tepat oleh seluruh elemen organisasi.
visi mampu menciptakan perubahan di dalam organisasi. Yang poin ketiga, tujuan organisasi. Tujuan menentukan apa yang organisasi harapkan untuk dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan dengan cara apa? Kaitannya dengan pertumbuhan produk, teknologi, dan pasar. Sebuah organisasi yang tidak memenuhi tujuan jangka pendeknya jarang mencapai tujuan jangka panjangnya. Situasi serupa terjadi ketika sebuah proyek gagal memenuhi tonggaknya. Tujuan perusahaan tersebut harus dirinci menjadi tujuan untuk setiap unit operasional dan untuk fungsi-fungsi di dalam unit operasional. Pengembangan produk baru harus dipecah menjadi tujuan, yang berarti untuk masing-masing dari banyak fungsi yang terlibat dan kemudian diintegrasikan ke dalam proyek. Poin yang keempat, perencanaan strategis atau strategi. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan bisnis. Perencanaan strategi. Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan. Hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli, contohnya Lawrence pada bukunya tahun 1980 menuliskan bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan. Sehingga apabila strategi planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan. Tidak mungkin mengembangkan strategi jika sebuah organisasi tidak tahu apa yang diinginkannya dan bagaimana rencananya untuk mencapainya. Banyak perencanaan strategis didasarkan pada 7 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, mengasumsikan kondisi mapan untuk ekonomi, teknologi, dan pasar. Yang kedua, mengabaikan isu-isu dinamis yang memengaruhi strategi. Yang ketiga, beroperasi pada siklus 12 bulan. Yang keempat, berurusan dengan data daripada pengetahuan. Yang kelima, mengabaikan teknologi terdepan. Yang keenam, berfokus pada peningkatan bertahap. Yang ketujuh, menggunakan perencana yang bukan pelaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri merupakan komponen yang penting. Struktur organisasi yang didetailkan mungkin tidak dapat memberikan peluang untuk inovasi. Di sisi lain, apa yang dianggap sebagai struktur organisasi tidak dapat dikelola, namun dapat menghasilkan jumlah besar bagi inovasi. Struktur tergantung pada orang-orang yang datang ke organisasi dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang lain yang berbeda. Tidak ada keraguan bahwa struktur mungkin memerlukan berubah secara berkala di semua tingkat organisasi. Atribut manajemen. Atribut sendiri adalah perekat yang menyatukan organisasi dan menggerakkannya ke depan. Itu yang tak terlihat dan itu motivasi untuk sukses. Atribut manajemen meliputi kecerdasan manajemen, menggunakan kecerdasan daripada keahlian, di mana kecerdasan menyeratkan memiliki pengetahuan yang luas, memahami hubungan yang saling terkait, dan sebagainya. Manajer tidak dapat fokus pada satu masalah. Sikap manajemen. Sikap manajemen menjadi hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama. Sikap baik dan buruknya akan menular. Ketidakpastian dan risiko. Ketidakpastian mencangkup seluruh daftar masalah dan peristiwa yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi saat keputusan dibuat. Tingkat ketidakpastian menentukan risiko. Organisasi kecil biasanya akan menerima risiko yang lebih besar daripada organisasi global. Mengelola ketidakpastian. Setiap proyek dimulai dengan apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, dan ketidakpastian yang menyusahkan. Faktor yang diketahui biasanya tidak dapat menimbulkan masalah selama ada pemahaman penuh tentang sesuatu yang diketahui. Ketidakpastian utama berhubungan dengan teknologi dan pasar.
Menerima risiko. Jumlah ketidakpastian dapat menentukan eksposur risiko. Perlu diingat bahwa risiko tidak dapat diabaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Almas. Dukungan untuk inovasi. Jadi untuk mendukung inovasi itu dibutuhkan eksekutif atau manajer yang cerdas. Jadi sebagai pengawas itu jangan cuma melihat hasil akhir, tapi juga harus menjadi bagian dari proses inovasi sendiri. Kemudian memahami kesulitan-kesulitan yang dialami inovator dan mengetahui keperluan-keperluan apa yang dibutuhkan oleh inovator. Jika seorang eksekutif atau manajer tidak mempunyai ketiga hal ini, maka akan sulit untuk mendukung inovasi. Dukungan inovasi juga berupa sumber daya fisik dan emosional yang diperlukan oleh inovator selama proses inovasi. Kemudian ada kebijakan, prosedur, dan praktik. Jadi ketiga hal ini mempunyai peran utama dalam mempertahankan beberapa tingkat disiplin organisasi. Nah, disiplin yang dimaksud di sini itu mengacu pada mempertahankan beberapa tingkat ketertiban. Nah, jadi kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan dan dikerjakan dalam manajemen organisasi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah inovasi. Nah, di sini organisasi itu harus fleksibel dalam menerapkan aturan dan regulasi yang dapat menghambat para inovator. Maksudnya itu inovasi itu tidak dapat terjadi dalam interpretasi aturan dan regulasi yang ketat. Jadi inovator perlu diberi kelonggaran, tapi penilaian mereka sendiri menentukan seberapa jauh mereka dapat melangkah tanpa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kemudian ada kemitraan penting. Jadi organisasi itu tidak bakal ada tanpa ada dukungan dari eksternal atau dari entitas-entitas lain. Hubungan ini juga didasarkan pada kepentingan bersama. Di sini pelanggan itu merupakan kebutuhan mutlak. Jadi pelanggan itu tidak hanya sebagai pembeli produk dan jasa, tapi juga sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan masa depan. Di sini pemasok itu menyumbangkan keahlian khusus mereka dalam menyediakan kebutuhan organisasi dan badan pengatur dari berbagai jenis, seperti pengawas industri atau yang kerja di industri itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keduanya itu berinteraksi dengan organisasi dan akan berdampak pada kinerja organisasi. Nah, masing-masing entitas ini mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Lanjut. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu dimensi paling kritis dari infrastruktur organisasi. Kepemimpinan perlu ada di semua tingkatan, yaitu dari individu, fungsional, unit subbisnis, unit bisnis, dan organisasi. Kepemimpinan terus menerima banyak perhatian di bidang akademik maupun bisnis. Ada saat ketika kata kepemimpinan berarti kepemimpinan dan kepemimpinan itu melampaui apa yang diharapkan. Pemimpin juga sering diklasifikasikan sebagai visioner, sebagai industri atau organisasi. Orang tersebut berfokus pada visi, strategi, dan manajemen. Dia sulit untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi global saat ini tanpa memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Visi adalah organisasi ingin menjadi apa organisasi tersebut. Yang kedua adalah strategi, dan manajemen adalah prekursor mutlak dari kepemimpinan. Jika kepemimpinan tidak ada, sebuah strategi tidak dapat dikembangkan tanpa visi yang jelas. Selanjutnya, adalah berkomunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi tidak hanya melibatkan pengirim, tetapi juga penerima. Terlalu sering apa yang
tampaknya cukup bagi pengirim, sama sekali tidak memadai bagi penerima. Beberapa menyarankan bahwa tidak akan pernah ada terlalu banyak komunikasi. Itu mungkin benar, tapi kita tidak dapat menghabiskan seluruh waktu kita untuk berkomunikasi. Mengkomunikasikan informasi yang tidak penting dapat menghambat daripada membantu. Kesulitannya terletak pada memilih apa yang harus dikomunikasikan. Selanjutnya, studi kasus tentang kepemimpinan. Hasil penelitian kepemimpinan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan di Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku adalah gaya kepemimpinan selling, karena dalam aktivitas tugasnya sangat tinggi dan hubungannya anggota UKP juga sangat tinggi, dan juga pimpinan selalu memberi pengarahan yang menjelaskan hasil keputusan. Juga gaya kepemimpinan KNPI sangat sesuai dengan konsep Islam, karena kepemimpinannya mengedepankan hubungan yang baik dan keteladanan yang tinggi, dan tugas yang sangat maksimal dan optimal. Kinerja Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku dapat dikatakan memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dan para anggota organisasi yang dipimpinnya selama ini telah melaksanakan tugas sesuai job description masing-masing, dan mereka juga bekerja sesuai standar kualitas, kuantitas, dan standar waktu yang telah ditetapkan oleh pengurus KNPI. Akan tetapi, dalam hal kedisiplinan waktu kerja, program KNPI Provinsi Maluku masih harus diperlukan perhatian yang lebih serius. Mungkin sekian dari kelompok kami. Banyak salah, mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.